Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Pak Agis di sini. Buat kalian yang baru belajar dengan Bapak, perkenalkan nama Bapak Agis Kusmawan. Bapak mengajar mata pelajaran matematika. Di kelas 11 ini Bapak mengajar matematika wajib. Salam kenal untuk semuanya. Di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang program linear dengan fokusan yaitu pertidaksamaan dua variabel dan menentukan daerah penyelesaian. Mari kita langsung saja ke materi untuk hari ini. Sebelum itu, mungkin di antara kalian pernah bertanya untuk apa kita belajar program linear, Pak? Sebelum menjawab pertanyaannya ini, coba kalian perhatikan masalah berikut ini. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi membawa 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi sebesar 1.440 kg. Untuk harga tiket kelas utama itu 150.000 dan kelas ekonomi sebesar 100.000. Nah, supaya pendapatan dari penjualan tiket saat kursinya penuh, berapakah jumlah tempat duduk kelas utama seharusnya? Coba kalian bisa menjawab ketika kita belum belajar program linear? Nah, mungkin ketika kita belum belajar program linear, kita masih kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Padahal, permasalahan seperti ini akan muncul sering sekali dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, maka kita belajar program linear agar memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti tipe yang ini. Nah, sudah terjawab pertanyaan di atas berarti? Untuk apa kita belajar program linear? Dari masalah tersebut, kalian dapat mengetahui apa itu program linear. Program linear adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal, maksimum atau minimum yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Jadi ketika tadi ada masalah yang cukup kompleks, nah di pertidaksamaan linear ini kita akan modelkan terlebih dahulu atau kita terjemahkan, kita sederhanakan menjadi pertidaksamaan linear. Setelah dibuat modelnya atau bentuk pertidaksamaannya, maka kita akan mencari solusi dari sistem pertidaksamaan tersebut, dan itulah yang dinamakan dengan program linear. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin kalian pernah belajar di kelas 10 kemarin tentang sistem pertidaksamaan linear ini. Nah, Bapak ulang kembali, kita akan belajar atau kita akan sering ketemu dengan dua hal, yaitu pertidaksamaan dan sistem. Apa bedanya? Ketika kita berbicara tentang pertidaksamaan, maka kita berbicara tentang pernyataan matematika yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan atau ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, itu dari bentuk-bentuk ketidaksamaan. Bentuk umumnya bagaimana, Pak? Bentuk umumnya karena di sini dua variabel, maka kita menggunakan dua buah variabel, yaitu X dan Y. Jadi bentuk umumnya AX plus BY kurang dari C. Dengan A ini dan B namanya koefisien, dan C ini namanya konstanta. Kemungkinan pertama bisa kurang dari, ini pernyataannya jadi AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY lebih dari C. Bisa juga AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan satu lagi AX plus BY lebih dari C.
untuk A, B, C-nya itu adalah anggota dari bilangan real. Bagaimana dengan sistem PTLDV nih? Kalau sistem, kita berbicaranya sistem itu tidak hanya satu pertidaksamaan, tapi ketika kita berbicara tentang lebih dari satu pertidaksamaan, sebagaimana halnya di sini contoh ada 4 pertidaksamaan. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, paham sampai di sini antara pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan? Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan grafik antara misalkan di sini kurang dari dengan kurang dari sama dengan, atau lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalkan di dalam grafik kita bisa menganalisisnya bahwa ketika tanda kurang dari, maka nilainya tidak masuk dalam batas tertentu. Misalkan X kurang dari 2. Untuk daerah penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, misalkan di sini X-nya 2. Ketika X kurang dari 2, daerah penyelesaiannya berada di daerah kiri. Karena daerah kiri nilainya kurang dari 2. Dan pada batas ini ditandai dengan tanda titik-titik. Ini yang menandakan bahwa nilai 2 ini tidak masuk ke daerah penyelesaian. Beda halnya dengan X kurang dari sama dengan 2. Di sini 2, tandanya itu garis kayak gini, tidak putus-putus. Daerah penyelesaiannya itu sama sebelah kiri, tapi 2 ini masuk ke daerah penyelesaian, makanya bentuknya garis. Itu kaitannya tanda ketidaksamaan dengan grafik atau dengan daerah penyelesaiannya. Oke, paham ya? Nah, tadi kita sudah berbicara, sudah diulas oleh Bapak tentang daerah penyelesaian, pertidaksamaan linear dua variabel dengan grafik. Nah, bagaimana cara mencari daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat grafik pertidaksamaannya. Misal di sini ada pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari 4. Untuk menggambarnya, kita ambil beberapa titik, misalkan X, Y. Ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2. Ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan 4. Setelah kita menemukan titiknya, titik koordinatnya, kita coba gambar di grafik Cartesius. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 4. Setelah kita ada dua koordinat gini, kita sambungkan dengan sebuah garis. Maaf ya, di sini harusnya agar lebih bagus. Setelah kita menggambar grafik dari pertidaksamaan ini, maka kita lakukan uji titik, di mana daerah mana yang masuk menjadi daerah penyelesaian. Jadi di sini ada terbagi dua daerah, yaitu daerah 1 dan daerah 2. Daerah kiri dan daerah kanan. Mana yang masuk ke daerah penyelesaian, kita ambil saja beberapa titik, misalkan kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Apakah memenuhi? Jika memenuhi, berarti itu adalah daerah penyelesaian. Misalkan di sini kita ambil 1,1. Substitusikan 1 ditambah 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya 3. 3 kurang dari 4,
Betul kan? 3 itu kurang dari 4, maka titik ini adalah masuk daerah penyelesaian. Kita terus coba. Ternyata untuk sebelah kiri, kalau misalkan kurang dari itu, menjadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Untuk daerah kanan, kalian bisa coba misalkan di sini 5,5, 5 ditambah 2 kali 5 10, 10 tambah 5 15. Tentu 15 itu harusnya lebih besar dari 4 kan, berarti titik tersebut 5,5 tidak masuk daerah penyelesaian. Ketika kalian coba sebanyak mungkin, maka kalian akan menemukan kesimpulan bahwa daerah kanan itu bukan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaian itu sebelah kiri untuk pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kedepannya, ketika kalian menggambar grafik kemudian menentukan daerah penyelesaian, ketika pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian itu akan berada di sebelah kiri dari grafik. Kalau misalnya tandanya lebih besar dari sama dengan, daerah penyelesaiannya akan berada di sebelah kanan grafik. Untuk memastikannya, silahkan kalian uji titik terlebih dahulu untuk meyakinkan. Untuk lebih mudah kalian memahami penjelasan Bapak tadi, Bapak akan memperlihatkan bentuk bagusnya di GeoGebra. Tadi itu contohnya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Kita perbesar. Nah, maka daerah penyelesaian ini yang berwarna biru ini. Jadi berada di sebelah kiri dari garis pertidaksamaannya. Kita kembali lanjutkan pembahasannya. Sekarang bagaimana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan linier dua variabel dengan grafik? Tidak berbeda dengan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang barusan. Untuk sistemnya juga sama. Yang pertama kalian gambar grafiknya, kemudian kalian tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Kalau misalkan ada 4 pertidaksamaan di sini, berarti ada 4 daerah terlebih dahulu yang memenuhi masing-masing dari daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Kemudian untuk mengetahui daerah penyelesaian sistemnya, itu irisan dari keempat daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Oke, untuk mencerna lebih mudah, kita langsung saja lihat di GeoGebra gambarnya. Misal yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Maka kita peroleh daerah penyelesaian 1. Yang kedua adalah 60X ditambah 20Y kurang dari 1440. Kita rubah warnanya biar lebih mudah. Oke, pertidaksamaan yang ketiga itu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0.
Oke, coba kita perhatikan gambar yang ada. Di sini berarti ada 4 pertidaksamaan, maka ada 4 daerah penyelesaian. Yang pertama, X plus 8 X plus Y kurang dari sama dengan 48. Yang warna pertama yang biru nih, yang ke bawah. Kemudian yang kedua adalah yang warna merah, 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440 yang warna merah ke sini. Yang ketiga, C lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 yang ke kanan seluruh yang biru ini. Dan yang terakhir Y lebih dari 0 ke atas. Maka irisan dari keempat pertidaksamaan atau yang disebut dengan daerah penyelesaian sistemnya itu irisan dari keempat daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Jadi yang mana daerahnya? Yaitu yang berada di tengah-tengah ini, karena di tengah-tengah ini merupakan irisan dari keempat daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke, paham sampai di sini? Semoga paham. Nah, mungkin itu penjelasan pertemuan pertama kali ini. Semoga kalian bisa menangkap dengan baik. Untuk tugasnya kalian bisa silahkan cek di Google Classroom-nya, ikuti instruksinya dan dikerjakan. Kemudian jika kalian penasaran ingin coba cari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti yang Bapak tadi contohkan, kalian boleh coba soal berikut. Kalau kalian misalkan berhasil dan bisa pakai GeoGebra, bagus. Kalian boleh buat story-nya di IG dan boleh juga tag Bapak di @agiskusmawan. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan kedua nanti minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.